Mohon untuk menanggapi atau menjawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Dari 3 penanya, maka izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Ternyata ketiga penanya tidak dapat membedakan pembicaraan kita pada hari ini. Inti daripada pembicaraan kita pada hari ini mengenai as-salaf, mengenai manhaj salaf dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf. Bukan permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah yang memang Islam memberikan keluasan. Seperti ditanyakan bagaimana kisah sikap salaf, yakni antara azan Utsman dan Abu Bakar. Ini pertanyaan yang sangat lucu karena tidak masuk ke masalah manhaj. Demikian juga permasalahan fiqhiyah yang lain, di mana para sahabat berijtihad satu dengan yang lain. Contohnya dalam bab faraid, itu sangat luas sekali khilaf para sahabat. Tetapi dalam manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah tidak ada khilaf di antara mereka. Pertama, semuanya percaya bahwa azab kubur hakun. Nggak ada yang mengatakan bahwa ada azab kubur, yang satu mengatakan tidak ada azab kubur. Takdir hak ada, usaha manusia pun hak. Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars, dia bersemayam. Allah memiliki wajah? Iya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak serupa dengan wajah makhluknya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak ada khilaf di antara ulama, di antara para sahabat. Pengambilan dasar hukum Alkitab was Sunnah, mereka sangat membenci bid'ah dan seterusnya. Ini permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang juga terjadi khilaf di antara para sahabat. Bahkan terjadi khilaf yang lebih daripada itu, sampai terjadi perang di antara mereka. Dalam perang Jamal dan perang Siffin. Tetapi apakah mereka bertafarruq, iftiraq dalam manhaj? Tidak. Karena itu apa yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perselisihan para sahabat ketika itu, sampai terjadi pertumpahan darah. Masalah ijtihadiyah, yang benar dapat 2 ganjaran, yang salah dapat 1 ganjaran, kecuali kaum Rafidhah. Jadi kita harus membedakan. Ini yang saya khawatirkan terjadi. Jangan-jangan kawan-kawan kita ini nanti memperluas ke masalah fiqhiyah. Ini tidak adakan habisnya. Ini manhaj. Kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Yang kedua, orang yang berdalil dengan Alkitab was Sunnah belum tentu dia berada di dalam kebenaran. Harap kita berkata Al-Quran dan Sunnah hakun. Tetapi orang yang membawakannya, berdalil dengannya, mengeluarkan pahamnya, belum tentu hak, dan pahamnya belum tentu benar. Karena semua, tidak ada satupun firqah di antara firqah dan kelompok-kelompok dalam Islam yang mengatakan saya tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Semuanya mengatakan kami pegang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya pernah berdialog, berdebat di rumah saya dengan kaum Batiniyah. Saudara tentu tahu kaum Batiniyah lebih banyak guru itu membawakan ayat Al-Quran dari saya. Kami ini adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu dia meragukan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Ini sama dengan reinkarnasi. Kalaupun ada kebangkitan, bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Sorga dan neraka merupakan gambaran
Dalilnya mana? Ayat Al-Quran. Dalilnya mana? Hadis yang dia tafsirkan seenaknya. Bahkan Ahmadiyah Al-Qadiani berdalil dengan ayat Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah berdalil dengan Al-Quran. LDII, Islam Jamaah yang kita kenal dahulu, dalilnya apa? Ayat Al-Quran, hadis-hadis. Bahkan Khawarij dalilnya Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ketika Khawarij mengatakan tidak ada hukum melainkan hukum Allah, Ali menjawab, itu kalimat yang hak. Kalimat yang hak. Tetapi yang dikehendaki oleh mereka batil. Jadi yang disalahkan alinya apa? Ayatnya atau apa? Pemahaman. Persis, Muhammadiyah dan lain-lain berdalil pegang Al-Quran dan Sunnah. Pemahamannya, manhajnya belum tentu manhaj salaf. Dalilnya sama. Ini secara umum. Bukan saya menghakimi PRC dan lain-lain. Saya kenal baik dengan organisasi ini semua. Tapi yang salah di sini adalah al-fahamu. Jadi kembali kepada manhaj salaf, kan dikatakan oleh ulama ar-ruju' ilal kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah senantiasa mempertentangkan ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis ini bertentangan dengan Quran. Seolah-olah dia lebih tahu Quran dari Nabi yang mulia. Manhaj salaf tidak demikian. Seluruh hadis diterima apabila telah sah datangnya. Tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran. Nah kalau persis Muhammadiyah adalah seperti itu, dia mengikuti paham salaf. Kalau tidak, maka pahamnya tersempet paham Mu'tazilah. Demikian juga dengan kami. Mengukurnya seperti itu. Itu diantara manhaj salaf. Dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kedua-duanya wahyu min Rabbil Alamin. Dan Mu'tazilah punya kaidah. Hadis yang bertentangan dengan Quran, tolak. Karena hadis lebih tinggi, Quran lebih tinggi dari Al-Quran. Seenak, ini bertentangan. Azab kubur ditolak. Semua ditolak dengan dia. Itu mazhab Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Dan lain-lain. Barangkali akan dilanjutkan jawabannya oleh Ustaz Abu Qatadah.